warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Marlina Gustia, akan menyampaikan suatu elemen-elemen bisnis model kanvas yang ada pada Cimory Yogurt. Cimory Yogurt itu didirikan sejak tahun 2004 oleh Bapak Bambang Sutantio. Pada saat itu beliau mempunyai keinginan untuk membantu para peternak sapi perah yang ada di daerah Cisarua, Bogor. Harga susu sapi sejak itu sangat rendah sekali sehingga tidak mendukung suatu kesejahteraan hidup peternak. Maka terinspirasilah dari kondisi tersebut untuk mendirikan sebuah PT di mana PT itu dinamakan PT Cisarua Mountain Dairy atau bisa juga disebut dengan Cimory. Di samping itu, Cimory juga bekerja sama dengan Koperasi Produsen Susu. Dan demi kenyamanan kesejahteraan hidup peternak, Cimory berani membayar harga susu lebih tinggi dibandingkan dengan harga susu sebelumnya. Sejak tahun 2006, Cimory memproduksi susu pasteurisasi seperti set yogurt, drink yogurt, dan keju. Varian rasa yang dimiliki oleh Cimory ini dibuat untuk berbagai pilihan konsumen. Target pasar yang dimiliki oleh Cimory untuk semua kalangan, baik itu menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Terutama bagi orang-orang yang ingin menguruskan badan, itu sangat cocok sekali minum minuman Cimory. Karena Cimory memiliki kaya manfaat gizi dan sangat cocok untuk dikonsumsi bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padila Pertanti dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang dua elemen BMC pada perusahaan yogurt Cimory. Yang pertama ada value proposition, yaitu di mana produk yang ditawarkan oleh PT Cimory adalah produk yang benar-benar terjaga kualitas dan kesehatannya. Di mana dalam produk Cimory ini terkandung kaya akan gizi dan manfaat seperti kesehatan, menjaga dan menjaga lidah. Untuk kesehatan terjaga, di sini para konsumen sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari karena dapat membantu kesehatan tubuh dan memberikan manfaat untuk jangka panjang tanpa harus mengkonsumsi obat kesehatan. Sedangkan lidahnya dimanjakan, para konsumen dapat merasakan berbagai varian rasa dari produk Cimory sesuai keinginan konsumen. Yang kedua yaitu channel, yaitu PT Cimory mengenalkan dan memasarkan produknya melalui beberapa macam proses pemasaran seperti mendistributorkan produk-produknya ke supermarket, minimarket, department store di berbagai wilayah Indonesia dan bahkan di luar negeri. Kemudian melalui website utama Cimory serta di peternakan sapi yang memiliki gerai atau pertukaran penjualan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Muhammad Adam. Di sini saya akan menjelaskan elemen dari customer relationship. Customer relationship ini adalah elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Jadi bagaimana perusahaan bisa menjalin ikatan atau hubungan yang baik dengan pelanggannya sehingga pelanggannya tidak berpindah ke perusahaan lain. Nah, di PT Cimory ini mereka melakukan 4 hal yang menjadi yang sesuai dengan visi misi mereka. Yang pertama, PT Cimory melakukan diskon. Diskon ini diperuntukkan untuk pelanggan yang ingin membeli produk Cimory dengan memberikan potongan harga khusus sehingga pelanggan menjadi lebih tertarik, lalu diharapkan akan melakukan repeat order. Nah, yang kedua ada website. Website ini sebagai sarana untuk memberikan saran dan kritik dari pelanggan sehingga apa yang keluhan yang didapatkan oleh pelanggan bisa tersampaikan langsung kepada perusahaan itu. Nah, yang ketiga ada delivery service, di mana delivery service ini seperti pengantaran produk Cimory kepada konsumen atau pelanggannya, sehingga ini akan memberikan sebuah kenyamanan dan untuk memuaskan pelanggannya. Lalu yang keempat ada Cimory Education Tour, di mana ini adalah event yang sering dilakukan PT Cimory
untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat dan kandungan dalam produk Cimory. Nah, ini kenapa diadakannya event ini? Karena sesuai dengan visi misi mereka, yaitu meningkatkan konsumsi protein masyarakat Indonesia. Karena dalam acara ini mereka ingin memberikan pengetahuan lalu bimbingan kepada mereka pelanggannya untuk lebih memperhatikan protein yang harus dikonsumsinya gitu. Nah, aktivitasnya itu yang pertama ada bagaimana cara menentukan jenis sapi, yang kedua ada bagaimana cara memerah sapi, yang ketiga ada bagaimana cara mengolah produk Cimory-nya itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Ainur Erliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang key resource dan key activities. Key resource di sini terdiri dari dua, yaitu cattleman dan profesionalitas pekerja atau all Cimory's employees. PT Cimory dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan pihak-pihak yang mendukung dalam segi manajemen dan bahan baku, seperti cattleman atau peternak sapi yang berkualitas dan menghasilkan susu yang bagus dan berkualitas pula, serta semua karyawan atau all Cimory's employees yang bekerja dan memproduksi Cimory's yang berkualitas, serta menjaga kebersihan dan kualitas Cimory's tersebut. Kedua, yaitu key activities. PT Cimory's menyediakan susu yang sehat dan bergizi. Cimory ini dapat diminum untuk menghindari obesitas dan bagus diminum saat proses pelangsingan atau diet. PT Cimory juga membuat Cimory's Restoran yang menyediakan berbagai macam produk dari PT Cimory tersebut. Dan selanjutnya menyediakan jasa delivery untuk pemesanan online. PT Cimory juga mendistribusikan produknya ke luar negeri. Nama saya Siva Nur Karimah dari kelompok 7. Struktur biaya yang digunakan oleh PT Cimory untuk memasarkan dan promosi dalam penjualan produk yogurt ke berbagai wilayah. Kemudian, dalam memproduksi dari mensuplai susu sebagai bahan baku utama yang kemudian diproses atau diolah menjadi barang jadi seperti yogurt ini. Serta adapun biaya yang digunakan dalam mendistribusikan produk-produk Cimory ke berbagai wilayah di Indonesia serta ke luar negeri. Serta di sini PT Cimory juga ada key partners. Key partners yang digunakan oleh PT Cimory dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya dengan berbagai macam cara seperti televisi. Televisi sebagai media paling efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan produk untuk beriklan karena menampilkan audio ataupun visual. Selain televisi, PT Cimory juga memperkenalkan dan memasarkan produknya dengan berbagai macam cara lain seperti government, cattle breeding, distributor, dan customer. Terima kasih. Revenue stream yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu production atau pembuatan produk, yaitu langkah awal pembuatan yogurt, yaitu pertama pemasok susu, kedua tangki awal, ketiga tangki penyimpanan, keempat proses pasteurisasi, kelima proses inkubasi, keenam proses homogenisasi, ketujuh mixing, kedelapan pengemasan, kesembilan penyimpanan dan pemasaran. Yang kedua yaitu sales revenue atau pendapatan penjualan yogurt Cimory. Dalam penjualan yang ada di toko Cimory, tenaga penjualan mereka menggunakan sistem otomatis yang langsung terhubung ke perusahaan Cimory pusat.
Bagian penjualan menerima pesanan melalui telepon dan secara langsung dengan datangnya konsumen ke toko mereka. Sistem penjualan di Cimory tidak menerima kredit pelanggan meskipun dengan jumlah pemesanan yang sangat besar. Semua harus cash. Mereka tidak siap akan ancaman siklus pendapatan yang piutang yang tidak tertagih. Pendapatan yang dicapai setiap harinya akan langsung ditransfer ke perusahaan Cimory. Sistem otomatis yang dihubungkan Cimory ini berguna saat ada pembelian akan langsung dicatat dan langsung memperbarui informasi persediaan secara real time. Untuk konsumen yang membutuhkan faktur pembelian, konsumen dapat meminta di kasir toko.